kitab karya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu tidak berfaedah apapun, karena di dalamnya banyak kengawuran, keteledoran, ketumpangtindihan, dan kesalahan yang tidak bisa dijelaskan bagi pembaca. Kitab nasab karya Salim bin Jindan ini adalah penuh dengan kebohongan. La yu'tamadu alayya, tidak bisa dibuat pegangan. Habib Salim bin Jindan ini menderita penyakit halusinasi, penyakit jiwa. Sepak terjang dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini. Beliau, Habib Salim, waktu dilahirkan itu beda dari biasanya usia kehamilan bundanya, yakni 11 bulan baru dilahirkan. Diberi nama Salim itu karena memang harapan dari leluhurnya supaya menjadi orang yang selamat hatinya. Tapi kalau menurut orang Jawa ya Salim itu bahasa Arab, bahasa Jawanya ya selamat. Jadi nama selamat itu ya sama dengan Salim. Salim. Nah ini ditulis oleh Muhammad Abu Bakar Ba'dib yang menyalin kitab Ar-Raudul Jali karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Katanya saya sekali lagi kan sering mengatakan Ar-Raudul Jali apakah benar-benar karya dari Syekh Murtado Az-Zabidi atau tidak. Nah, Muhammad Abu Bakar Ba'dib ini orang yang profesional dalam penelitiannya, dalam penyampaiannya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Lebih ikhtiyat, kehati-hatiannya itu lebih tinggi daripada Salim bin Jindan. Ya memang terpaut jauh. Salim bin Jindan wafat tahun 1969. Nah, Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'dib ini masih hidup sampai sekarang. Beliau pernah ke Dalwa, pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, Ranci Bangil, Pasuruan. Dan bahkan pernah bertemu juga dengan Habib Hanif Al-Attas. Dia kawannya Habib Hanif Al-Attas. Dan Gus Azin Jazuli tahun 2014 ya, tahun 2015 itu pernah juga mendampingi beliau waktu ketemu di Sidogiri, di pesantren Sidogiri. Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib. Nanti kalau ketemu dengan Habib Hanif Al-Attas nanti tambah seru nanti. Karena tulisan beliau ini benar-benar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, keprofesionalan dalam penelitian. Ada pertanyaan soal, hal kutub Ibnu Jindan fil Ansab mu'tamadah? Apakah kitab-kitabnya Habib Salim bin Jindan dalam menerangkan tentang nasab itu dapat dibuat pegangan? Al-jawab, qala as-Sayyid al-Muhaqqiq Abdullah al-Habsyi, pengarang kitab ini. Ada di dalam halaman 95, ada di halaman 301, sama ada di halaman 557. Saya akan bacakan surat pernyataan dan pertanyaan sekaligus jawaban dari Habib Muhammad Abu Bakar Ba'dib. Bukan Habib ya, tapi Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'dib. Ketika ditanya, apakah kitab-kitab nasab karya dari Habib Salim bin Jindan itu bisa dibuat pegangan? Al-jawab, qala as-Sayyid al-Muhaqqiq. Ini langsung saya terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesianya ya, biar tidak panjang waktunya, durasinya. Sayyid al-Muhaqqiq yang menahqiq kitab-kitab di antaranya kitab-kitab nasab yang mengarang kitab Masadirul Fikr al-Islami fil Yaman ini, yakni Habib Abdullah Al-Habsyi, tentang kitab-kitab karya dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Di kitab Masadirul Fikr al-Islami fil Yaman, kitab ini, annahu la yahtaju biha wa la yutamadu alaiha. Kitab-kitab karya Habib Salim bin Jindan itu tidak bisa dibuat untuk hujah, bantahan dasar, dan tidak bisa dibuat untuk pegangan. Tidak bisa dibuat untuk rujukan, ya, tidak bisa. Wa an fiha al-katsir min at-tahawwur wal mujazafah wa ghairiha. Karena kebanyakan kitab karya Habib Salim bin Jindan itu penuh dengan kengawuran dan banyak keteledoran, kesalahan. Wa qala aidon, Soifah 489, Ad-Durr wal Yaqut Ibnu Jindan. Saya punya kitab Ad-Durr wal Yaqut Ibnu Jindan, tapi masih saya tadi belum ketemu. Ya, nanti kita bedah kembali. Oh iya. Oh ini sama ini. Jadi wa qala Soifah 540 juga, tu hadil kutub laisa fiha ma yufidu
wa fiha minal mujazafah wal khalat ma yatabayyanu lil qari min awwali wahlatin. Kitab karya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu tidak berfaedah apapun karena di dalamnya banyak kengawuran, keteledoran, ketumpang tindihan dan kesalahan yang tidak bisa dijelaskan bagi pembaca. Sebab dari awalnya sudah salah. Terus berdasarkan innal ladzina taqadu katsirun, banyak orang yang membuat pegangan, menjadikan pegangan ya, orang-orang banyak atas karya dari Habib Salim bin Jindan ini. Tapi ghairul Habsyi ya, selain dari Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Di antaranya adalah Sayyid Sakof Ali Al-Kaf alladzi kana yasifu kutubahu fil ansab bi annaha al-kadzib. Ini paling berani ya nih. Sayyid atau Habib Sekaf Ali Al-Kaf menyifati kitab-kitab nasab karya Salim bin Jindan ini adalah penuh dengan kebohongan. La yu'tamadu alayya, tidak bisa dibuat pegangan, sandaran. Nah, ini ketika ada orang yang bertanya, yang dijawab oleh Muhammad Abu Bakar Ba'adzib seperti ini. Dan bahkan sama seperti yang kami sampaikan dalam tema bahwa Habib Salim bin Jindan ini menderita penyakit malikulia. Malikulia itu apa? Penyakit halusinasi, penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Kalau bahasa sekarang ya sako lah. Sako atau khayalan. Halusinasi, sering berkhayal, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak hanya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan saja, ya memang sejak dulu seperti itu. Ya seperti ya Allah alam, ya mohon maaf ya, nanti saya menggugat orang-orang saleh di masanya, nggak baik lah. Pokoknya ya memang karakteristik memang tidak jauh beda ya dari generasi ke generasi. Ya sama seperti apa yang disampaikan dalam tulisan karya Salim bin Ahmad bin Jindan ini. Ini yang mengatakan Muhammad bin Abu Bakar Ba'adzib sendiri. Nah, ini dijelaskan secara panjang lebar bahwa tujuan daripada menerangkan kenyataan yang sebenarnya itu bukan bermaksud untuk menjatuhkan kredibilitas ya nama baik dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan atau untuk menghalangi kemasyhuran dan keterkenalannya, itu enggak. Ini supaya bisa dipahami mana yang benar dan mana yang salah. Termasuk diantara tentang keterangan tentang ilmu nasab. Ini jelas tidak bisa dipakai dan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Ini jelas, apalagi nanti berhubungan dengan masalah sanad hadis juga. Walaupun beliau terkenal dengan gaya ingatnya yang hebat, tetapi ternyata banyak keeroran di dalamnya. Jadi tidak bisa dibuat untuk pegangan. Sama seperti ketika mencantumkan nama Hasan Al-Allal gitu ya. Padahal yang benar itu adalah Hasan Ad-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu. Nah, ini jelas. Wa hadhihi tasarrufat yufassiruha nassun nadirun waridun fi risalatin khassatin min al-Allamah As-Said Alwi bin Thahir Al-Haddad. Di antara gurunya Habib Salim bin Jindan ini adalah Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad, pengarang kitab Uqudul Almas. Pengarang kitab Uqudul Almas. Ini pengarang kitab Uqudul Almas. Itu gurunya sendiri pertama waktu awal-awal ya. Beliau Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad ini memuji ya, kehebatan dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini. Tetapi di akhir-akhirnya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad kirim surat kepada muridnya yang bernama Ustadz Ali Ba'abud bahwa sebenarnya Habib Salim bin Jindan itu kana musoban bimarodil malikhulia. Ini yang mengatakan ini adalah Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad sendiri, gurunya sendiri. Di antara gurunya Habib Salim bin Jindan itu banyak, ada 200-an ya kalau ditulis semua. Termasuk di antaranya adalah Mbah Khalil Bangkalan. Itu gurunya Habib Salim bin Jindan, tapi tidak hanya dari Mbah Khalil Bangkalan saja, ada 200-an. Ya dari Nusantara, dari Asia Tenggara, dari Asia Tengah, Asia Timur Tengah sana, Afrika, banyak gurunya. Jadi ini sungguh mencengangkan ya, mengherankan bagi kita ya. Banyak gurunya, tetapi karya-karyanya tidak dapat dipakai untuk sandaran utama. Nah, ini kan sangat ya mengecewakan kita lah. Walaupun banyak di antara murid-murid beliau, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini jadi orang-orang hebat di masanya.
termasuk yang pernah dibahas oleh Romo Kiai Raden Syarif Rahmat, Romo Kiai Syafi'i Hazami gitu. Itu juga pernah mengambil manfaat ilmuwan dari Habib Salim bin Jindan ini. Nah ini termasuk penyakit bimarodil malihulia fayatakhayyalu asya'an ghairu mawjudah, tapi berkhayal. Dunia penuh khayalan. Sama seperti ketika saya bongkar ya, termasuk riwayat dari tulisan Gus Rumel Abbas tentang Ad-Dhafari ya, yang meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, terus ada rangkaian sanad silsilah di bawahnya Ahmad An-Naqib. Imam Ahmad An-Naqib nggak pernah ada gelar Imam Ahmad An-Naqib, itu enggak. Ahmad ya Al-Abah An-Nafat. Al-Muhajir itu baru ada abad 12 Hijriyah. Baru ada juga ketika dipopulerkan oleh pengarang kitab Uqudul Almas Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia. Jadi terjangkit penyakit malihulia. Itu malihulia kan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesianya apa malihulia itu? Malihulia itu sama dengan melankolia. Melankolia. Kalau ada lagu yang melankolis ya, nada lagu yang melankolis itu sama seperti ketika berada di tempat dansa musik ya. Itu kan orang seperti sako ya, nggak sadarkan diri berada di dunia nyata atau tidaknya. Melankolia tidak lagi diklasifikasikan sebagai masalah psikologis yang berdiri sendiri, tetapi diklasifikasikan sebagai identifikasi gangguan depresi. Dan alih-alih didiagnosis melankolia, seseorang justru didiagnosis menderita gangguan depresi mayor dengan ciri-ciri melankolis. Nah, ini penyakit yang diderita oleh Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Muhaddis, Al-Musnid, Al-Mu'arrikh, dan Nas-Sabah. Ini yang berkata siapa? Dia gurunya sendiri, Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia. Setelah dinyatakan bahwa depresi melankolis lebih mungkin terjadi pada orang yang menerima perawatan rawat inap. Ya kalau di sini ODGJ lah ini, harus masuk ke rumah sakit jiwa. Ya. Pada orang yang menerima perawatan rawat inap atau mereka yang menderita depresi berat. Dan hal ini dapat dikaitkan dengan depresi efektif musiman pada beberapa orang karena gejalanya lebih terasa ketika suhu turun dan suhu naik, lebih sedikit paparan sinar matahari. Jadi ketika ada orang yang sering berhalusinasi ya, seperti ceritanya mungkin Linda yang kerasukan Vina misalkan ya, yang viral baru-baru ini, katanya kerasukan arwahnya Vina ya, sama seperti itu. Jadi suatu saat jika ada sinar matahari itu tidak suka, inginnya gelap-gelapan, lembab-lembapan di tempat yang lembab. Nah itu sama dengan penyakit jiwa ya, melankolia atau malihulia, bahasa Arabnya seperti itu, melankolia. Nah, ini berarti karya tulis dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini untuk urusan sanad hadis, urusan ilmu nasab dan sejarah ya tidak bisa dibuat pegangan sama sekali, albattah tidak bisa dibuat pegangan, tidak bisa dipercaya karena banyak kebohongan, kengawuran dan kesimpang siuran, ketumbang tindihan. Ini sekaligus dan otomatis ya menjatuhkan 75 riwayat hadis yang mereportase adanya tokoh-tokoh Ba'alawi pada masa awal yang ditulis oleh Gus Rumel Abbas. Semuanya sudah kita umumkan di awal, 2 hari setelah munculnya 75 sanad hadis itu dengan kata dari kami itu adalah sanad halu. Ini terlihat sekarang karena memang yang membuat adalah orang-orang halu. Orang-orang halu yang suka menghayal ya, berhalusinasi.